Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Muhammad Yasin SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah Good Corporate Governance dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang peran stakeholder dan kreditor corporate social responsibility, yang mana anggota kelompok 9 ada saya sendiri, Indah Purnamasari, Irma Tri Indriani, ada Mahda Sapitri, dan ada Waspini. Jadi kita mau bahas apa sih? Nah, yang pertama ada pengertian stakeholders, pembahasan yang kedua mengenai jenis, peran dan fungsi stakeholders, pembahasan yang ketiga mengenai strategi pengelolaan stakeholders dan konflik antar stakeholders, pembahasan yang keempat mengenai pengertian dan ruang lingkup corporate social responsibility atau disebut CSR, dan yang terakhir mengenai hubungan CSR dan GCG serta manfaat CSR. Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, baik individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan dan isu atau masalah yang diangkat. Nah, stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran aktif dan pasif dalam mengembangkan tujuannya. Stakeholder dapat ditemukan di mana-mana, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga masing-masing perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh-tokoh penting ini. Kehadiran stakeholder dalam kegiatan bisnis akan diperlukan untuk membantu mengembangkan tujuan perusahaan. Namun, tidak semua stakeholder akan memiliki pengaruh positif terhadap perusahaan. Pembahasannya selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis stakeholders. Yang pertama, stakeholders utama atau primer merupakan stakeholders yang memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang kedua, stakeholders pendukung atau sekunder merupakan stakeholders yang tidak memiliki kepentingan secara langsung, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut berpengaruh terhadap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Dan yang terakhir, ada stakeholder kunci, merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Apa aja sih peran dan fungsi para stakeholder ini? Peran pertama yaitu sebagai pemegang saham, yang mana bertindak sebagai investor yang akan menyediakan modal untuk menjalankan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, sebagai karyawan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia di dalamnya. Oleh karena itu, karyawan berperan penting terkait proses produksi. Lalu yang ketiga, sebagai pemasok. Mereka berperan sebagai penyedia bahan baku untuk produksi. Oleh karena itu, kesediaan bahan baku haruslah tepat waktu, agar tidak menghambat proses produksi. Lalu yang keempat, sebagai konsumen. Mereka berperan sebagai pengguna dan juga pengamat produk, yang mana produk terlaris di pasaran tergantung pada selera konsumen. Lalu yang berikutnya, sebagai kreditor. Kreditor adalah individu atau lembaga pemberi pinjaman pada perusahaan. Biasanya, mereka akan memberikan pinjaman dengan jaminan uang mereka akan kembali tepat pada waktunya. Yang berikutnya adalah konsumen. Namun kali ini, konsumen berperan sebagai target perusahaan untuk memasarkan produk mereka. Peran yang ketujuh yaitu pesaing. Perusahaan lain yang menawarkan produk serupa merupakan pesaing langsung. Peran yang terakhir yaitu pemerintah.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang, dan mereka juga yang akan memberikan izin untuk sebuah perusahaan menjalankan usaha mereka. Konflik kepentingan stakeholder. Karena banyaknya stakeholder yang ada di perusahaan, memungkinkan adanya suatu konflik atau masalah di antara mereka. Potensi pertama yaitu konflik antara pemilik perusahaan dengan kreditor. Para kreditor ini biasanya ingin perusahaan membayar utang secara tepat waktu, namun perusahaan selalu saja bisa menundanya. Potensi kedua yaitu konflik kepercayaan. Setiap stakeholder biasanya ingin melindungi kepentingan mereka sendiri. Mereka ingin memastikan bahwa tujuan mereka akan tercapai. Namun, perusahaan tidak selalu bisa memenuhi keinginan mereka tersebut. Hal inilah yang bisa menimbulkan adanya krisis kepercayaan di antara mereka. Lalu, potensi yang ketiga adalah konflik antara pemilik dengan pegawai. Para pegawai atau karyawan biasanya akan menuntut gaji yang lebih besar atau perbaikan kesejahteraan untuk mereka. Namun, perusahaan tidak juga memenuhi keinginan mereka tersebut. Yang keempat, konflik antara pemilik modal dengan pengelola atau manajemen. Para pemilik modal ini biasanya mereka lebih suka berinvestasi pada risiko yang lebih tinggi, namun juga memiliki imbalan yang sangat tinggi. Sedangkan manajemen, mereka lebih memilih berinvestasi dengan risiko yang lebih rendah. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya konflik di antara pemilik modal dengan manajemen. Strategi pengelolaan stakeholder. Strategi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi aktif. Dikatakan aktif apabila dalam strategi ini perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasi dengan stakeholder yang mana dianggap penting. Lalu strategi kedua adalah strategi pasif. Dikatakan pasif jika perusahaan tidak berusaha memonitor aktivitas stakeholder dan sengaja tidak menarik perhatian para stakeholder tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang CSR. Sebenarnya apa sih CSR itu? CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu ada bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa, atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Dapat dikatakan CSR ini adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan CSR dengan GCG. Seperti yang kita tahu, Good Corporate Governance atau GCG mempunyai 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Prinsip responsibility mempunyai hubungan yang paling dekat dengan CSR. Prinsip ini memberikan penekanan yang lebih terhadap stakeholder perusahaan. Jadi, hubungan CSR dengan GCG yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR adalah salah satu bentuk dari implementasi konsep Good Corporate Governance. Sebagai entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta lingkungan, maka sudah seharusnya perusahaan dapat bertindak sebagai good citizen, yang dimana hal ini merupakan tuntutan dari etika bisnis yang baik. Dalam CSR tercakup di dalamnya 4 landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Di antaranya, yang pertama, landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi. Hal ini meliputi kinerja keuangan berjalan dengan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak,
tidak terdapat praktik suap atau korupsi, tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rejim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual, dan tidak melakukan sumbangan politis atau lobby. Yang kedua, landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup. Hal ini meliputi tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Selanjutnya, landasan pokok CSR dalam isu sosial. Hal ini meliputi menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan anak, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, melakukan proteksi konsumen, menjunjung keberaneka-ragaman, menjaga privasi, melakukan praktik dharma sesuai dengan kebutuhan, bertanggung jawab dalam proses outsourcing dan offsourcing, akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar. Yang keempat, landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan. Hal ini meliputi memberikan kompensasi terhadap karyawan, memberikan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, serta menjaga keseimbangan kerja atau hidup. Adapun CSR memiliki banyak manfaat terhadap seluruh pemangku kepentingan, salah satunya bagi society atau masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Untuk users atau perusahaan itu sendiri, meningkatkan image perusahaan dan inovasi serta membedakan dengan para pesaingnya. Untuk employee atau karyawan, dapat meningkatkan kinerja, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja serta mengembangkan keterampilan. Untuk environment atau lingkungan, dapat mencegah pencemaran lingkungan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup sosial maupun budaya. Nah, setelah penjelasan teman-teman sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan, sehingga dia memiliki posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik perusahaan. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas, sehingga dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir muncul gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.